Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Unsa Taufikia, nomor presensi 34, kelas 10-6. Di video ini, saya akan membahas materi dampak sosial informatika tentang sejarah perkembangan komputer, pengaruh perkembangan TIK, etika dan hukum dalam informatika, bidang studi dan profesi di bidang informatika. Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana jadinya hidup kita tanpa komputer dan internet? Sekarang hampir semua hal yang kita lakukan dengan menggunakan teknologi, seperti belajar, belanja, sampai cari hiburan. Nah, dengan memahami sejarah dan dampaknya, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Yang pertama adalah perkembangan dan pengaruh TIK dalam kehidupan manusia. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh Charles Babbage. Ia merupakan seorang ahli matematika asal Inggris. Babbage, yang juga disebut sebagai bapak komputer, lahir pada 26 Desember 1791 di London, Inggris. Mulanya, Babbage ingin membuat sebuah mesin hitung yang dapat menghitung tabel angka dengan menggunakan tenaga uap. Hingga kemudian terciptalah mesin hitung yang diberi nama Difference Engine Zero. Secara singkat, sejarah perkembangan komputer dapat dibagi menjadi beberapa periode. Pada generasi pertama, komputer menggunakan tabung hampa untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar, besarnya sampai bisa mengisi seluruh ruangan. Pada generasi kedua, komputer mulai menggunakan transistor yang ukurannya lebih kecil dan memuat memori lebih besar dengan proses operasi yang lebih cepat daripada tabung hampa udara. Mulai generasi ketiga, komputer memperkenalkan penggunaan integrated circuit pada komputer membuat lebih hemat listrik dan proses kapasitas memori jauh lebih besar serta proses operasi berjalan lebih cepat. Komputer generasi keempat mulai ditemukan mikroprosesor atau yang lebih dikenal sebagai CPU (Central Processing Unit). Pada masa ini, komputer menjadi lebih kecil dan murah sehingga memungkinkan untuk dipasarkan ke khalayak umum. Komputer generasi kelima, atau tepatnya sekarang hingga masa depan, menggunakan Large Scale Integration dan Artificial Intelligence atau AI supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Selanjutnya, pengaruh perkembangan TIK di berbagai bidang. Pertama, di bidang sosial. Teknologi memiliki pengaruh positif, yaitu proses komunikasi menjadi lebih mudah, menjunjung tinggi pelaksanaan hak asasi manusia, memajukan potensi daerah, terciptanya rasa solidaritas sosial yang tinggi, menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran, memunculkan keinginan untuk meningkatkan kualitas diri, memangkas waktu dan biaya dalam berinteraksi. Dan pengaruh negatifnya, terjadinya kesenjangan sosial, perubahan gaya hidup dan tata nilai masyarakat, hilangnya kepedulian individu terhadap lingkungan sekitar, kecanduan teknologi yang menyebabkan gaya hidup konsumtif, dan kemudahan dalam mengemukakan pendapat yang tidak terkontrol sehingga rentan menimbulkan konflik. Yang kedua, di bidang ekonomi. Pengaruh positifnya, ekonomi berkembang pesat, meningkatnya produktivitas dunia industri. Sedangkan pengaruh negatifnya, rentan terjadi transaksi barang terlarang dan penyelundupan, terjadinya pembobolan rekening lembaga, dan perorangan yang mengakibatkan kerugian yang besar. Yang ketiga, di bidang pendidikan. Pengaruh positifnya yaitu membantu proses pembelajaran menjadi lebih cepat dan mudah diakses. Tanpa perlu bertatap muka, siswa tetap dapat berkomunikasi dengan gurunya melalui fasilitas kelas virtual, memudahkan kegiatan administrasi sekolah dengan bantuan aplikasi terintegrasi. Dan pengaruh negatifnya, maraknya situs-situs tidak mendidik seperti situs yang menampilkan tindak asusila dan kekerasan membuat akal pikiran pengguna terpengaruh hal-hal negatif. Pengguna menjadi malas sebagai akibat dari kecanggihan teknologi yang serba praktis dan sangat menghibur. Tindak kriminal seperti cybercrime yang dapat dengan mudahnya dilakukan seseorang melalui perantara teknologi internet. Yang keempat, bidang politik. Pengaruh positifnya yaitu mempermudah jalannya hubungan diplomatik antar negara karena masing-masing negara akan lebih mudah mendapatkan informasi kebutuhan dari berbagai negara. Surat menyurat menjadi lebih efisien dengan adanya penggunaan email, sehingga penggunaan kertas dapat dikurangi dan penebangan pohon dapat berkurang.
Dalam keperluan komunikasi politik, berita dapat tersampaikan dengan cepat dan aman. Dan pengaruh negatifnya, munculnya gerakan terorisme dan radikalisme yang memanfaatkan teknologi seperti keterampilan merakit senjata, bom, dan lainnya oleh para pelaku gerakan tersebut. Jangkauan internet yang mungkin belum merata menyebabkan kesenjangan informasi tertentu, khususnya mengenai politik. Biaya dikeluarkan untuk membuat infrastruktur dan teknisi dalam politik dan memakan biaya yang sangat mahal. Selanjutnya, etika dan hukum dalam informatika. Yang pertama, etika dalam penggunaan teknologi informasi. Hal yang tidak boleh dilakukan dalam penggunaan komputer adalah menggunakan komputer untuk merugikan orang lain, mengklaim karya orang lain secara sembarangan, menggunakan berkas yang bukan haknya, menduplikasi atau menggunakan perangkat lunak atau software secara ilegal, menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu, menggunakan komputer untuk mencuri, menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, dan mencuri kekayaan intelektual orang lain. Yang kedua, hak atas kekayaan intelektual atau haki. Haki adalah pemberian hak eksklusif berupa hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Tujuan dari penerapan haki antara lain antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian usaha dan industri di Indonesia, meningkatnya daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Yang ketiga, lisensi. Pengertian lisensi secara umum adalah pemberian izin dari pemilik dagang atau merek kepada pihak lain dengan suatu pemilik dan syarat tertentu. Adapun pengertian lisensi software adalah hak eksklusif pembuat atau pemilik software atas izin, hak, dan pembatasan untuk perangkat lunaknya, sehingga software dapat digunakan, disebarluaskan, diperbanyak, atau diubah oleh pihak lain dengan berpedoman pada peraturan yang tercantum pada lisensi software tersebut. Macam-macam lisensi software. Yang pertama, perangkat lunak komersial adalah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan dengan konsep bisnis. Dibutuhkan proses pembelian atau sewa untuk bisa menggunakan software tersebut. Contohnya, BitKeeper, Apache Derby, dan Microsoft Net. Yang kedua, perangkat lunak berpemilik. Software ini artinya seseorang harus meminta izin atau dapat dilarang untuk mengedarkan, menggunakan, atau memodifikasi software tersebut. Contohnya yaitu iTunes, Adobe Flash Player, dan Adobe Photoshop. Yang ketiga, perangkat lunak semi bebas. Software yang dapat digunakan dan dimodifikasi untuk keperluan tertentu, seperti pendidikan. Contohnya yaitu PGP. Yang keempat, public domain. Software yang tidak memiliki hak cipta. Maksudnya adalah perangkat lunak yang bersifat terbuka, sehingga secara bebas dapat digunakan dan dimodifikasi. Contohnya yaitu Apache OpenOffice, Mozilla Thunderbird, dan Linux Stack. Kelima, freeware. Software yang diizinkan untuk digunakan atau disebarluaskan namun tidak memiliki izin untuk dimodifikasi. Contohnya yaitu Skype, Adobe Device Reader, dan Chrome. Keenam, open source. Software yang memperbolehkan pengguna untuk tidak hanya menggunakan perangkat lunak tersebut, tetapi juga untuk melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. Contohnya yaitu Apache, PHP, dan Python. Ketujuh, GPL. Software yang memberi hak kepada orang lain untuk terlibat dalam modifikasi aplikasi dan membuat turunannya. Namun, fitur-fitur tersebut tidak dapat diklaim dan tetap menjadi hak untuk pemilik sesungguhnya. Contohnya yaitu Gmail, CRM, edX, dan Nextcloud. Kedelapan, shareware. Software yang diizinkan untuk didistribusikan salinannya. Jika softwarenya digunakan terus-menerus, maka si pemilik software meminta bayaran untuk lisensinya. Contohnya yaitu Artweaver, TeamViewer, dan Recuva. Yang keempat, hukum dalam teknologi informasi. Untuk upaya dalam mengatasi pelanggaran penggunaan perangkat informasi khususnya kejahatan di internet, cybercrime, maka diterapkannya cyber law.
Cyber law sangat erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana dalam aktivitas di dunia maya. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya. Selanjutnya, bidang studi dan profesi di bidang informatika. Ada beberapa jurusan yang berhubungan dengan teknologi dan informasi. Yang pertama, Computer Engineering atau teknik komputer, mempelajari perancangan dan pembuatan komputer dan sistem berbasis komputer. Yang kedua, Information System, mempelajari pada integrasi solusi-solusi teknologi informasi dengan tujuan-tujuan bisnis dan organisasi untuk mencapai proses yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, Information Technology atau teknologi informasi, mempelajari solusi-solusi teknologi komputer bagi organisasi bisnis, pemerintah, kesehatan, sekolah, dan organisasi lainnya. Yang keempat, ilmu komputer, mempelajari berbagai teori serta konsep dalam ilmu komputer hingga pengembangan software. Yang kelima, rekayasa perangkat lunak, mempelajari cara mengelola dan mengembangkan software dalam skala besar. Yang keenam, manajemen informatika, mempelajari teori-teori teknologi informasi serta penggunaannya dalam membuat bisnis perusahaan menjadi lebih mudah. Yang ketujuh, teknik informatika, mempelajari bagaimana menggunakan teknologi komputer secara optimal guna menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan proses logika. Berikut adalah pekerjaan-pekerjaan di bidang informatika. Yang pertama adalah programmer. Tugasnya membuat program berdasarkan lembar spesifikasi software engineering. Yang kedua, web developer. Tugasnya bertanggung jawab untuk membuat web. Yang ketiga, software engineer, mengembangkan, merawat, menguji, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas suatu perangkat lunak berdasarkan kebutuhan yang telah diberikan oleh analis sistem atau arsitek. Yang keempat, database administrator, yaitu mengembangkan dan menerapkan pemantauan, kinerja, kapasitas, dan strategi perluasan database serta menginstal, mengkonfigurasi, mengupgrade, memantau, dan melakukan pemeliharaan pada database. Yang kelima, game developer, yaitu menciptakan software untuk berbagai jenis permainan yang dapat diakses melalui berbagai device. Keenam, IT arsitek. Tugasnya mendesain arsitektur teknologi informasi untuk mendukung proses suatu perusahaan. Ketujuh, sistem analis. Tugasnya mendesain solusi dalam arsitektur teknologi informasi dengan menggunakan sistem khusus. Pekerjaan data scientist tugasnya mengubah data mentah menjadi informasi yang berharga menggunakan algoritma dan machine learning. Pekerjaan cyber security analyst menciptakan sistem keamanan yang kebal dari pembobolan data pribadi maupun bug yang tidak diinginkan. Pekerjaan network engineer merencanakan, merancang, desain, mengelola, dan menyelesaikan semua permasalahan dalam jaringan. Sekian dari saya penjelasan tentang dampak sosial informatika. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.